Di video kali ini kita akan belajar apa itu perjalanan spiritual, kapan perjalanan spiritual itu dimulai, dan apa sih tujuan-tujuan dari perjalanan spiritual, serta apa saja penghambat perjalanan spiritual. Dan terakhir kita juga akan membahas bagaimana memulai kembali perjalanan spiritual yang terhambat. Pertama yaitu apa itu perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual sederhananya adalah perjalanan jiwa kita untuk mengenal dirinya sendiri dan memahami makna dari keberadaan dirinya di atas muka bumi ini. Karena manusia itu adalah makhluk yang spiritual, maka kita mengalami yang namanya perjalanan spiritual. Jadi yang namanya perjalanan spiritual itu bukan perjalanan mistis, perjalanan aneh, atau perjalanan yang tidak memiliki tujuan. Justru inilah tujuan utama keberadaan kita di atas muka bumi, yaitu untuk melewati babak-babak perjalanan spiritual kita sendiri. Lalu kapan perjalanan spiritual itu dimulai? Perjalanan spiritual itu sebenarnya sudah dimulai dari awal kehidupan kita. Dari hari kelahiran kita itu sebenarnya perjalanan spiritual sudah dimulai. Sayangnya masih banyak orang tua yang belum menyadari bahwa mereka itu sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka melewati perjalanan spiritual mereka. Kebanyakan orang tua hanya paham bahwa si anak ini hanya butuh label agama saja, padahal spiritual dengan agama itu adalah dua hal yang berbeda. Di samping kita itu beragama, di samping kita menjalani ajaran-ajaran keagamaan kita juga harus mengenal siapa diri kita, apa tujuan kita hidup, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena itu semua adalah bagian-bagian spiritual dari dalam diri kita sendiri. Jadi penting bagi kita untuk menemukan jawabannya. Nah, jawaban itu akan memberi seseorang pemahaman. Pemahaman seseorang yang mendalam tentang dirinya sendiri itu akan memantapkan dirinya dalam melaksanakan ajaran-ajaran keagamaan. Kenapa bisa begitu? Ya, karena seseorang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Tuhan sendiri itu definitif. Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah dan dipuja, sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang diprioritaskan, dan sesuatu yang mampu membuat kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Itulah definisi dari Tuhan. Selama ini kita memaknai Tuhan sebagai Sang Pencipta. Betul, Tuhan itu Sang Pencipta. Tetapi apakah di dalam kehidupan ini kita benar-benar menyembah dan memuja Tuhan itu? Benar-benarkah kita sudah menakuti Sang Pencipta itu? Benar-benarkah kita sudah memprioritaskan ajaran-ajaran Sang Maha Menjadikan itu? Benar-benarkah kita sudah melakukan apa yang diajarkan oleh Sang Maha Menjadikan itu? Nah, jadi betul, kita butuh beragama. Tetapi kalau seandainya kita tidak memaknai nilai-nilai ketuhanan ini, maka kita hanya akan beragama saja, bukannya bertuhan. Nah, untuk bertuhan itu kita butuh mengenal diri kita sendiri. Karena memang sudah jaminannya, siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Dan ketika kita sudah mengenal siapa Tuhan kita, maka kita akan mengenal siapa guru kita di kehidupan ini. Siapa yang akan kita sembah dan kita puja, siapa yang akan kita takuti, siapa yang akan kita prioritaskan. Nah ya, jadi jelas sekali. Nah, jadi untuk beragama dengan benar, manusia itu butuh mengenal Tuhannya. Dan untuk mengenal Tuhannya, manusia butuh mengenal dirinya terlebih dahulu. Jadi yang namanya perjalanan spiritual itu tidak boleh dikesampingkan urgensinya. Karena perjalanan spiritual itu penting.
Jadi kalau ada yang bertanya, apa tujuan dari perjalanan spiritual? Jawabannya yaitu untuk mencari hubungan yang lebih mendalam dengan Sang Maha Menjadikan atau Tuhan yang menghadirkan diri kita di kehidupan ini. Hubungan itu akan berbekas di dalam kehidupan kita. Berbekasnya seperti apa? Dengan menjalin hubungan kembali dengan Sang Maha, maka seseorang bisa menjalani kehidupan dengan nilai-nilai spiritual. Ada 3 nilai-nilai spiritual di dalam kehidupan ini. Pertama itu adalah connection, keterhubungan. Dengan keterhubungan, akhirnya kita bisa saling terhubung sesama manusia, saling terhubung dengan sesama makhluk yang selain manusia, saling terhubung dengan bumi ini, saling terhubung dengan alam semesta ini. Ya, dengan sifat-sifat keterhubungan itu akhirnya manusia itu tidak menjadi makhluk yang egois di kehidupan ini. Mereka bisa saling berkontribusi, dan itulah nilai spiritual kedua, yaitu contribution. Kita saling berkontribusi lagi di kehidupan ini, saling memakmurkan, saling memberi dan saling menerima. Dan itulah wujud dari compassion. Inilah nilai spiritual ketiga, yaitu kasih sayang. Kita akhirnya kembali lagi menjadi rahmatnya bagi semesta alam. Itulah tujuan dari perjalanan spiritual, agar kita mampu kembali hidup dengan nilai-nilai spiritual. Karena ketika kita mampu hidup dengan nilai-nilai spiritual, kita akan menemukan kedamaian di dalam diri kita. Kita tidak lagi mencari kedamaian, kita mampu menemukan kebahagiaan di dalam diri kita. Kita tidak lagi mengemis-ngemis kebahagiaan dari orang lain atau dari sesuatu atau dari keadaan. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita bisa memanusiakan diri kita sendiri. Kita bisa menerima keadaan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Dan kita juga bukan berserah diri begitu saja. Kita juga mampu memberi diri kita kekuatan, mampu memberi diri kita itu pertolongan di saat diri kita itu membutuhkan. Dan jadi dengan nilai-nilai spiritual itu kita tidak meniadakan sisi-sisi kemanusiaan diri kita yang memang penuh dengan dualitas. Masalahnya memang yang namanya perjalanan spiritual itu bukan perjalanan yang bebas hambatan. Ada saja hambatan dalam perjalanan spiritual ini. Ya, inilah tantangan yang harus kita hadapi. Meski manusia itu adalah makhluk yang spiritual, di mana kita memiliki energi spiritual di dalam diri kita, dan kita juga memiliki nilai-nilai spiritual di dalam diri kita, tapi karena terjadi yang namanya diskoneksi atau keterputusan diri kita dengan energi spiritual kita, makanya perjalanan spiritual kita itu tidak terlalu mulus. Ya, jadi mungkin bukan berarti Anda itu tidak mau memulai perjalanan spiritual, tapi mungkin Anda masih terhambat. Di sini saya mencoba untuk merangkum 8 penghambat perjalanan spiritual kita di kehidupan ini. Mungkin bisa saja Anda hanya terhambat oleh salah satu di antara ke-8 hambatan ini. Pertama itu adalah ego dan kebanggaan diri. Ini adalah penghambat yang pertama, yaitu kita terlalu terikat pada identitas diri, terlalu terikat pada status atau pencapaian duniawi kita. Nah, ini semua dapat menghalangi kita dari menyadari dan menerima sifat spiritual kita yang lebih dalam. Jadi memang harus ada pekerjaan batin dulu, yaitu kita harus belajar untuk memahami bahwa ego kita itu adalah program yang belum tentu identitas diri kita. Penghambat kedua yaitu kemelekatan pada hal-hal materi. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki hal-hal materi di kehidupan ini, tetapi keterikatan yang berlebihan pada harta benda, uang, atau kesenangan duniawi dapat membuat kita kehilangan fokus pada pencarian makna dan tujuan yang lebih mendalam. Penghambat ketiga yaitu ketakutan
dan kecemasan. Rasa takut akan perubahan, rasa takut akan ketidakpastian, atau rasa takut pada penilaian orang lain, itu bisa menjadi penghambat besar dalam perjalanan spiritual ini. Penghambat yang menghalangi kita untuk mengambil langkah maju, untuk memaknai nilai-nilai kita yang memang lebih besar ketimbang identitas diri kita yang sekarang. Penghambat keempat yaitu pikiran yang tidak tenang. Pikiran yang terus-menerus gelisah dan sibuk dengan berbagai kekhawatiran atau keinginan itu dapat menghalangi kita dari mencapai kedamaian batin dan kesadaran diri yang lebih mendalam. Hal yang harus dipahami adalah pikiran itu bukan diri kita. Kita adalah kesadaran yang mengalami pikiran. Pikiran itu adalah bagian dari pengalaman kita sebagai manusia. Jadi bukan identitas kita. Saat kita memaknai pikiran sebagai diri kita, maka kita akan dikendalikan oleh pikiran. Tetapi saat kita memaknai diri kita sebagai kesadaran yang sedang mengalami pikiran, maka kita bisa mengendalikan pikiran. Kelima, yaitu kurangnya kesadaran diri. Inilah penghambat yang utama sebenarnya, karena ketidakmampuan atau ketidakmauan kita untuk merenung, untuk mengenal diri, untuk berintrospeksi, untuk bertafakur, itu semua dapat menghambat perkembangan spiritual kita. Kenapa? Karena tanpa kesadaran diri, maka tidak ada makna apa-apa yang terpahami dari keberadaan diri kita. Yang ada kita malah semakin menjauh dari diri kita yang sejati. Diri yang sejati ini masih menunggu kita untuk dikenali. Penghambat perjalanan spiritual yang keenam itu adalah pengaruh negatif dari lingkungan. Nah, jadi manusia itu kan makhluk yang sosial. Jadi mau tidak mau lingkungan kita itu memang sangat berpengaruh. Nah, lingkungan yang tidak mendukung secara pendidikan juga dapat menghambat perjalanan spiritual kita. Jadi memang kita harus mau secara sengaja menciptakan lingkungan yang kondusif. Carilah teman-teman yang mendukung perjalanan spiritual Anda. Carilah guru atau komunitas yang mendukung perjalanan spiritual Anda. Atau minimal lingkarilah diri Anda dengan buku-buku, dengan informasi yang mendukung perjalanan spiritual Anda. Nah, penghambat yang ketujuh yaitu kurangnya disiplin dan komitmen. Perjalanan spiritual itu adalah perjalanan yang tanpa akhir. Karena kita adalah makhluk spiritual, jadi perjalanan spiritual itu adalah perjalanan yang tanpa akhir. Kalau seandainya kita kurang komitmen, misal kita kurang komitmen nih untuk meluangkan waktu atau usaha dalam praktik-praktik spiritual, maka ini juga akan menjadi penghambat. Jadi kita memang harus benar-benar mau meluangkan waktu dan usaha untuk melalui perjalanan spiritual ini. Dan ini adalah penghambat terakhir yang mau tidak mau akan menghalangi kita dari perjalanan spiritual, yaitu trauma dan luka batin. Pengalaman-pengalaman traumatis atau luka emosional yang belum sembuh bisa menjadi penghambat besar dalam perjalanan spiritual. Kenapa? Karena luka-luka batin yang belum kita sembuhkan ini dapat menyebabkan diskoneksi dengan energi spiritual kita. Jadi manusia itu kan memiliki 4 dimensi energi. Ada energi fisik, energi mental, energi emosional, dan energi spiritual. Apabila kita masih menyimpan luka di dalam energi emosional kita ini, maka energi emosional kita ini terputus dari energi-energi yang lainnya. Jadi memang self-healing itu harus dilaksanakan. Apabila teman-teman merasa masih memiliki pengalaman traumatis, luka emosional yang mungkin masih sakit rasanya, maka lebih baik lakukan dulu yang namanya penyembuhan luka batin itu. Bahasan terakhir kita itu adalah bagaimana memulai kembali perjalanan spiritual.
Saya ingin Anda paham kalau tidak ada yang namanya kata terlambat. Perjalanan spiritual sudah dimulai sebenarnya dari awal kelahiran kita. Tapi mungkin kita selama ini vakum, selama ini kita belum mengenal diri. Selama ini kita masih mengabaikan makna-makna besar di kehidupan kita. Nah, untuk memulai perjalanan spiritual itu modalnya cuma satu, yaitu siapkan niat yang kuat. Niat yang kuat itu adalah niat yang tulus. Karena dengan ketulusan Anda, itu Anda akan mau untuk berkomitmen. Karena yang namanya perjalanan spiritual itu bukan untuk mencari tujuan akhir. Selama jiwa kita hidup, maka selama itu pula lah kita menjalani yang namanya perjalanan spiritual. Niat tulus Anda untuk memulai perjalanan spiritual kembali itu akan mengaktifkan energi spiritual di dalam diri Anda, sehingga Anda memiliki kekuatan. Kekuatan untuk apa? Ya, kekuatan untuk mengenal diri, kekuatan untuk memahami diri, kekuatan untuk menerima bahwasanya selama ini saya itu belum mengenal diri saya yang sejati. Ternyata selama ini saya hanya mengenal program-program saja. Ya, jadi memang untuk melewati perjalanan spiritual ini kita butuh kekuatan. Tetapi bukan berarti kekuatan itu tidak ada. Energi spiritual itu sudah kita miliki, dan energi spiritual itu adalah energi yang menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang di luar batas manusia. Jadi untuk mengaktifkan energi spiritual itu butuh niat. Jadi niatkan saja mulai sekarang bahwasanya mulai saat ini, detik ini saya akan memulai kembali perjalanan spiritual saya. Saya akan memulai kembali perjalanan saya mengenal diri saya, memahami diri saya, sehingga siapa tahu nanti saya akan mengenal Tuhan saya. Jadi kehidupan ini syarat makna, tapi untuk memahami makna kehidupan ini kita juga butuh usaha. Jadi pastikan Anda siapkan niat yang kuat untuk memulai usaha Anda. Karena usaha Anda untuk mengenal diri itu tidak akan pernah sia-sia, dan tidak pernah ada kata terlambat untuk mengenal diri. Selamat memulai perjalanan spiritual Anda. Silahkan komen kalau seandainya ada pertanyaan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bersama saya, DKI Rahman. Salam semesta.